Ya, assalamualaikum teman-teman semuanya. Malam hari ini kebetulan ada hal yang tidak direncanakan dengan matang. Ini sifatnya hanya bincang-bincang bebas ini dengan Mas Dion, Mas Rizun. Ini sesama pembelajar, jadi orang-orang bodoh ini, orang-orang bodoh. Ingin membicarakan ini loh tentang kan banyak orang sering mengatakan hidupnya sengsara gitu. Nah, ternyata benar kalau kita survei mungkin tidak hanya 50%, tapi mungkin lebih dari 70% orang mengatakan hidupnya sengsara. Nah, tapi sengsara itu bukan dinilai atau distandarkan dengan materi, harta benda maksudnya. Ada orang yang hartanya banyak tetapi hidupnya sengsara, dan ada orang yang sedikit harta tetapi bahagia. Ini Mas Dion, gimana ini menurut jenengan yang lebih muda ini, mengalami sengsara apa enggak? Iya, alhamdulillah masa lalu saya itu kalau secara finansial itu sangat memprihatinkan, karena saya pernah hidup ketika masih punya baru anak dua kecil itu, yang pertama dan yang kedua. Itu kita asal sudah ada nasi itu udah sangat bahagia. Dan anak saya kalau ditanya sama om-omnya itu, karena kita tinggal di kontrakan yang kebetulan itu ya, kita aktivitas sering kumpul sama teman-teman. Jadi, tapi teman-teman saya tuh nanya ke anak saya yang nomor 1 itu, iya, sama sih. Udah makan? Sudah om, pakai apa? Pakai telur asin. Oh, omnya selalu pakai telur asin. Anda tuh pakai garam. Karena air tadi dikasih garam itu pokok lah ya. Tapi saya tidak pernah merasa sengsara itu dengan kehidupan seperti itu. Saya merasa bahagia aja. Kita karena anak-anak sehat, kita masih bisa makan, masih bisa ketawa. Intinya nggak ada, kita nggak merasakan oh yang sengsara temen ya itu teman, enggak. Kita juga pernah ya bisa dikatakan sukses secara finansial, juga pernah uang banyak. Ya rasanya sama aja sih, malah kayaknya jadi tambah sombong ya jika banyak uang gitu. Iya, saya merasa saya jadi sombong, itu banyak uang. Jadi kalau ada tetangga, contoh kesombongan kita, orang banyak duit tuh, kalau ada tetangga datang kita udah langsung ini kan mesti tekar utang-utang. Aduh, sombong amat ya. Kadang-kadang sampai kita ada orang mau ngutang, itu baru kita uang ada, kaitan bawa angel aja dilei. Nggak utang itu ya? Iya, bukan orangnya rutang gitu. Itu kesombongan orang yang punya uang. Yang saya rasakan ketika saya punya uang, jadi sombong begini. Tapi itu saya sadari setelah saya kembali tidak punya uang. Jadi setelah saya tidak punya uang lagi, uang yang tidak banyak ya, dalam arti bukan sama sekali tidak punya uang ya. Tapi punya juga kadang-kadang pernah. Terus kita butuh suatu, akhirnya kita harus pinjam sana sini. Oh, ternyata orang pinjam itu memang karena kepepet gitu loh. Benar-benar ya, karena benar-benar memang sudah nggak ada lagi jalan mau kemana. Ya akhirnya harga dirinya ya, kalau kita mau pakai harga dirian gitu ya, harga dirinya dipertaruhkan gitu, udah nggak malu-malu lagi. Jadi di situ kita sadar, ya Allah, dulu waktu saya banyak uang, kalau ada orang datang kita udah nyinyir duluan.
Siap buka rentan gitu, jangan bukannya ngomong karena Sudah sombong ditambah berbohong ya. berbohong. Ya itu kan jadi sengsara atau bahagia kan jadi letaknya bukan di luar ya, bukan di materi gitu maksudnya. Ternyata letaknya di dalam. Jadi kalau dihubungkan dengan ajaran Islam ya di Quran itu orang yang bersyukur nanti mendapatkan nikmat, kemudian orang yang tidak bisa bersyukur akan mendapatkan azab. Nah, azab itu jangan ditunggu nanti besok di akhirat itu ya. Tapi di dunia sudah merasakan sebetulnya ketika mau merasakan. Contohnya begini, kalau saya butuh uang 1 juta, kemudian sudah ada 500. Nah, ketika kita merasakannya 500 itu sebagai syukur, maka ngomongnya alhamdulillah sudah ada 500. Tapi kalau kufur, kok hanya 500, itu rasanya yang enak mana gitu. Artinya ya kalau yang bersyukur alhamdulillah sudah ada 500, artinya ini sudah ada. Kalau hanya 500 atau kok hanya 500, nah, berarti merasa kekurangan. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum tarik menarik, maka ketika pikirannya kurang ya nanti sesungguhnya kurang sungguhan gitu. Kalau pikirannya ada berarti ada sungguhan. Nah, ada pengalaman Mas Tion itu yang tentang hal tersebut? Oke. Tentang rasa syukur. Oke. Saya pernah tidak merasakan makan itu enak. Padahal di depan saya itu ada ayam panggang, Berbagai macam makan enak itu maksudnya ya. Itu bulan puasa. Bulan puasa pas waktu itu kebetulan saya punya warung, bikin warungnya nang kewetane Gus Jaiman Gus sing gue toko dia. Ya, dulu saya ngontrak sama Mbak Seti di situ. Dulu masih kosong, saya kontrak 1 tahun. Tapi baru saya pakai 3 bulan udah off. Saya tutup warungnya, saya kembalikan. Dan silakan mau dikontrakan lagi juga nggak apa-apa Mbak, saya bilang gitu. Karena ya yang mengelola orangnya pergi juga. Jadi dulu pas bulan puasa itu kita hidangan banyak gitu. Apa aja ada, mau celele, mau apa ini makan. Tapi kok berhari-hari saya tidak merasakan nikmatnya makan ya. Kita ini makan apa kok kurang enak ya. Gitu. Ya, barangan habis makanan-makanan itu udah nggak ada. Kemudian sampai kepada satu kondisi di mana yang ada tinggal nasi, terus nggak ada lauk. Lah itu kok malah enak gitu. Jadi itu datangnya rasa itu dari mana gitu. Jadi kenapa kok pas begitu banyak makanan kok malah nggak enak, begitu malah nggak ada makanan, malah rasanya enak banget. Jadi artinya bukan di makanannya ya, Bukan di makanan. bukan di makanannya, tapi di suasana hati lah mungkin begitu. Suasana hati yang bisa menerima dengan rasa syukur sehingga menjadi nikmat. Nah, ini kan sebetulnya terjadi di semua orang ya, hanya ada yang mengamati, ada yang tidak. Nah, kalau yang benar-benar tadi tidak terasa sih, pengalaman ya saya berbulan-bulan itu loh. Makan itu nggak pernah ada rasa, ibaratnya ada manis, ada asin, sepertinya nggak ada. Yang penting dimakan, yang penting warga. Ini Rizun juga pengalaman ya Rizun ya. Kemudian
betul Pak. pengalaman. Ya, ya pernah. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Makanan ada, ya penuh lah, ada gulai, ada ayam bakar, tapi nggak ingin rasa nggak ada rasa wah ini enak sekali, enak enggak, malah gulai kayak seperti Yang lain. yang lain, ayam bakar ya seperti yang lain lah, makanan-makanan biasa. Jadi di situ rasa enak itu nggak ada. Nah, tapi malah waktu saya makan, ada makanan hanya nasi sama sambal kosek, kok malah rasanya enak sekali, berarti saya merasa nikmat, merasa bahagia. Nah, itu pernah ngalami seperti itu. Ya, jadi intinya bukan di makanan ya sebetulnya sih. Ya terbukti kan ketika kita makan yang menurut pikiran itu enak, yang biasanya enak ternyata tidak enak, tapi yang hanya misalnya nasi-nasi doang itu yang bisa saja enak. Jadi makanya untuk teman-teman semua yang selalu mengejar kuliner apa ya, yang enak-enak di mana-mana ya seperti itu juga loh. Bukan berarti nggak boleh sih, tapi yang nggak usah sering-sering lah, menghemat. Iya. Apalagi Gus Jaiman tak sering-sering boleh. Pas Gus Jaiman malah sih waduh banyak hemat ya. Promosi kalau nggak cair deh 100 dolar syukuran macam kono itu Gus Jaiman Farmulan ya, ayam goreng dan ayam bakar di Pertelon Jobong. Kita promosikan loh Mas Gus Jaiman ini, kudune kirim ke wong telu ke. Ya semua gratis jadi kono. Nah, ini bincang-bincang santai, tapi bukan berarti santai tidak ada manfaatnya. Saya yakin ini banyak manfaatnya, tetapi bagi yang bisa mengambil manfaatnya. Gimana Mas Dion? Gitu kira-kira. Oke, terus. Jadi kebahagiaan hidup bukan dinilai dari materi, karena kebahagiaan itu bukan di materi memang letaknya. Letaknya itu ada di rasa syukur kita. Jadi bagi seorang pegawai ya, ini mohon maaf yang pegawai bukan berarti ini, tapi barangkali itu orang yang kantoran ketika melihat seorang petani atau tukang becak, mungkin dalam pandangan mereka yang orang kantoran melihat, kamu wis tua mengasih temen ya, si becak ya kae sengsara temen. Terus melihat yang petani, sih pokoknya kena sawah panasan gitu. Jadi mungkin dalam pandangan sedih banget ya hidupnya begitu ya, sengsara amat gitu ya. Tapi bagi si petani itu sendiri, karena itu adalah merupakan panggilan jiwanya, dia senang dengan pekerjaan itu gitu. Itu satu kebahagiaan sendiri, dia bekerja itu happy, dia senang gitu. Kemudian senang lagi pas jam 10:30 atau jam 10 pagi istrinya datang, mari ke sawah, gawa ngirim ya, bawa makanan situ, terus duduk bareng berdua atau bertiga dengan anaknya atau dengan temannya yang sedang berada di situ. Kondisi lagi udah lapar, agak capek, ya. Terus makanan datang, wah itu udah nikmatnya luar biasa. Jadi nikmat itu tidak bisa didapatkan di suatu tempat tertentu gitu. Tapi kenikmatan itu kita rasakan adalah ketika momennya itu pas dan rasa syukurnya itu muncul. Kalau nggak ada dengan rasa syukur ya nggak enak juga, malah salah juga, malah menderita ya. Jadi kalau bersyukur tambah nikmat, apa dapat nikmat, kemudian kalau
kufur ya, tidak bersyukur itu mendapat adab, ya memang betul ya, bisa dirasakan langsung. Ini ada kisah gini, ada kisah itu ada seorang kakek dan nenek itu boncengan, bersepeda boncengan. Nah, mereka berdua melihat seorang petani yang sedang mencangkul di ladang atau di sawah yang panas gitu loh. Terus tukang maculnya malah ini loh, itu kayaknya enak banget itu ya, orang yang boncengan, nenek-nenek boncengan sepeda gitu ya, kayak nikmat teman ya daripada saya yang lagi di sawah. Tapi yang berboncengan sepeda itu kesalip sepeda motor, dia juga ngomong loh, kayaknya kepenak sepeda motor ya, itu nggak genjot, berjalan sendiri. Lah yang di sepeda motor kesalip lagi oleh mobil mobil yang bagus, kayaknya di mobil itu pakai AC, adem temen gitu ya. Tapi yang di mobil malah ngomong lagi, ah itu yang di sawah kayaknya enak temen ya, semriwing gitu ya. Nah, di mobil ini walaupun mobilnya bagus tapi malah lebih panas dari panas matahari katanya. Berarti mobilnya cicilan itu ya. Nah, lalu sebenarnya yang nikmat ini yang mana ya? Kalau diambil dari mutarnya tadi, sesungguhnya yang paling nikmat itu ya petani itu, karena bersyukur ya. Kalau bersyukur, kalau tadi petaninya menganggap enaknya yang bersepeda, ya berarti jadi tidak yang bersyukur sesungguhnya. Kalau petaninya bersyukur, alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bekerja, walaupun ini rasanya panas tapi bagi saya dingin apa sejuk gitu, karena ada angin yang bertiup gitu. Nah, jadi benar sekali ketika ayat itu mengatakan siapapun yang bersyukur itu mendapatkan nikmat, dan yang kufur itu mendapatkan adab. Jadi bukan, jangan dulu adab nanti di akhirat itu ya, kelamaan ya. Sekarang sudah bisa dirasakan adabnya. Kena adab. Ketika merasakan kesengsaraan pada diri kita, itulah sesungguhnya adab. Ya. Kalau merasa sengsara ya adab gitu kan. Kenapa merasa sengsara ya kalau tidak bersyukur. Jadi ya, ajarannya gampang ya ajarannya ya. Iya. Saya pernah juga itu ada yang komen di Facebook, Atul Ginjal sih, gue kosong syarat temen kayak Atul Ginjal apa ya. Dia aduh udah sedemikian sengsaranya kah hidupnya sampai mau jual ginjal gitu. Akhirnya saya komen, ya Allah, kesengsaraan itu ada di dalam hati kita, bukan dari banyaknya uang ya. Uang ya semua butuh, karena kita hidup ini ya butuh sesuatu yang materi, tapi jangan mempertuhankan materi itu jadi segala-galanya. Ketika itu nggak ada, sudah nggak ada hidup lagi kayaknya. Jadi saya sampai gambarkan seorang tukang becak dengan penghasilan 15.000 itu, dia bisa merasakan bahagia, berhak bahagia ketika itu bersyukur. Jadi dapat 15.000 dikasihkan ke istrinya 15.000, terus istrinya alhamdulillah rezeki hari ini ya bisa oleh beras liter, sehingga mang ibu nang tuku minyak, mau sayurnya kayak dari berhubun ngiringan, dan tidaklah lomboknya nandur anak di sebelah kayak jangan bening karo sambel kosong enggak. Tapi udah dimakan, udah nikmat banget gitu, karena tadi disyukuri. Tapi orang-orang ini dimulai sibuk sate sate awal maring mul ada Jaiman menunggu Jaiman ya harus cukup masa umah di situ. Dan itu juga terkait ini ya, ini di luar kan ya, tapi kenyataannya juga adanya senang memperbandingkan. Nah, memperbandingkan ke atas gitu loh, bukan memperbandingkan ke bawah. Tapi ke atas ke bawah sama-sama resiko. Kalau membandingkan ke atas jadi nggak bersyukur, kalau membandingkan ke bawah jadinya sombong. Itu kan seperti dengan tadi kan. Itu jadi ya nggak usah perbandingkan kalau demi amannya. Makanya cukup dengan bersyukur.
Kalau ke atas ya nanti, aduh, yang lain bisa begitu, saya mengapa tidak? Tuhan ini nggak adil gitu kan ngomongnya. Kalau ke bawah saya lebih bagus dari mereka, itu kan berarti kan sombong juga. Nah, yang lebih aman ya nggak usah membandingkan, tapi cukup apapun yang diterima itu lalu disyukuri, itu bukan mau syukur. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki 10.000. Nah, kalau bisa sih dapat duit banyak, alhamdulillah. Dapat sedikit ya alhamdulillah, tidak dapat alhamdulillah, uangnya hilang alhamdulillah. Tapi kan diguyu paling yang terakhir itu, masa hilang duitnya alhamdulillah. Ya alhamdulillah, duit 1 juta aku hilang 10.000 kan masih alhamdulillah. Nah kalau hilang 1 juta kalian ya alhamdulillah, aku duit itu sing hilang. Ternyata saya masih diberi kesehatan gitulah. Tapi ya memang itu teori lah ya, prakteknya memang susah. Tapi susah itu bukan berarti tidak bisa. Kalau mau ya lama-kelamaan bisa. Karena ini Mas Dion, organ tubuh dan bagian dalam ya seperti pikiran dan perasaan atau otak dan hati ini juga butuh latihan sebagaimana organ tubuh yang fisik lahiriah. Kalau saya ingin bisa lepa ya. Iya, master itu kan kalau yang nggak bisa akan adukan kan jatuh-jatuh baik. Jatuh-jatuh saja. Nanti dilatih terus balik-balik. Akhirnya tangannya ketika adukan ke tembok itu ya nempel gitu ya. Nah kalau sudah biasa kan nggak usah mikir, teplak itu ya. Kebiasaan. Kemudian misalnya yang fisik lagi, fisik tapi maksudnya mulut ya, fisik tapi misalnya ucapan. Kalau biasa ketika bersin, dulu kan ucapnya bersin gimana Mas Dio? Tahu asin ya. 3 kali tahu asin gitu. Tapi ketika dilatih dengan mengucap alhamdulillah, itu begitu bersin nggak usah mikir ya, keluar alhamdulillah. Nah ini untuk ngecek ya. Nah ini kalau dilatih nanti bersyukur, awal bersyukur, lama-kelamaan ini jadi pintar bersyukur. Nah untuk melatih ya dengan diucapkan dengan baik, dengan diucapkan dengan mulut maupun mungkin diucapkan dalam hati. Ketika dapat rezeki, yang pertama kali diucapkan alhamdulillah. Kalau rezeki berupa duit atau benda diberi oleh orang ya baru kemudian mengucapkan terima kasih. Jadi bukan terima kasihnya di depan, tapi terima kasihnya di belakang. Tapi ada ya yang tidak terima kasih acan ya, seruput gitu lah, terus lari. Ini bincang-bincang malam hari ini mungkin sampai ini dulu, nanti kebanyakan jadi kurang efektif lah ya. Tapi mudah-mudahan harapan kami yang seperti ini bisa nanti kita bikin lagi dan mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa bisa mengambil manfaatnya dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu dulu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.